Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurhayati, NIM 49. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah Indonesia memiliki banyak cadangan sumber daya alam? Iya atau tidak, dan mengapa? Jawabannya yaitu iya. Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai banyak sumber daya alam, antara lain hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Membahas subsektor migas, Indonesia mempunyai cadangan minyak yang tercatat saat ini yaitu 3,8 miliar barel. Lalu, dari sisa cekungan yang belum dieksplorasi yakni sebanyak 74 cekungan yang menyimpan potensi minyak 7,5 miliar barel. Namun di sini, dengan berkembangnya jumlah penduduk, perekonomian harus lebih banyak menyediakan barang dan jasa, sehingga dengan adanya hal tersebut, maka akan menurunkan jumlah cadangan SDA. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana kalian menyikapi terhadap depresi dan kelangkaan cadangan sumber daya alam di Indonesia, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati? Jawabannya yaitu, depresi merupakan berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber-sumber alam dengan proses alokasi pada periode yang menikmati manfaat ekonomi dari sumber alam tersebut. Dapat diketahui bahwa Indonesia setiap tahun jumlah penduduknya semakin berkembang, dan dengan adanya kejadian tersebut, maka harus dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, sehingga tidak berpengaruh buruk untuk kedepannya. Penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat Indonesia juga merupakan sesuatu yang penting, namun juga harus mempertimbangkan ke depannya. Selain itu, sumber daya alam juga dapat mengalami kelangkaan, di mana penyebabnya seperti terbatasnya ketersediaan sumber daya alam pada suatu tempat atau bahkan karena digunakan secara terus-menerus, sehingga menyebabkan stok menjadi berkurang bahkan habis. Menurut saya sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa harus ada pertimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga dalam jangka waktu yang belum dapat ditentukan, sumber daya alam hayati maupun non-hayati yang ada di Indonesia masih dapat digunakan untuk generasi di masa yang akan datang atau dapat meminimalisir kelangkaan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk tujuan pembangunan? Jawabannya yaitu, menurut pendapat saya, dengan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran merupakan sesuatu yang tidak baik, di mana sumber daya alam dimanfaatkan secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata, tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, boleh saja dilakukan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak kedepannya seperti apa, bukan hanya untuk berpikir terhadap pembangunan saja. Tugas kita adalah untuk bisa memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam yang kita miliki saat ini, di mana peningkatan nilai tambah sumber daya alam tersebut mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi. Devisa akan meningkat dan akan menunjang program-program pertumbuhan ekonomi, dan kita bisa membangun infrastruktur dengan baik melalui modal yang ada sesuai arahan Presiden. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, apa yang kamu ketahui tentang konservasi? Cari dari jurnal 1-6 yang sudah pernah direview dan sebutkan judul jurnal tersebut. Jawabannya yaitu, konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, di mana masih memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan dengan cara mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Dalam upaya melakukan kebijakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengelolaan sumber daya alam, perlu diikuti dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, partisipasi masyarakat, kesadaran aparatur pemerintah, dunia usaha swasta, peningkatan pengawasan, penerapan hukum, dan perbaikan sistem atau perangkat hukum untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Penjelasan tersebut saya temukan dalam jurnal yang sudah pernah direview dengan judul Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Ekonomi Sumber Daya di Provinsi Maluku Utara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.